Sudah berapa kali kamu mengesampingkan kebahagiaanmu sendiri, atau bahkan harga dirimu, hanya untuk mengejar perhatian atau persetujuan seseorang? Seolah-olah seluruh harga dirimu terikat pada bagaimana perasaannya terhadapmu, dan ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, kamu merasa terkuras, memikirkan setiap kata, setiap tindakan, dan setiap kesalahan. Pola pikir ini bukan hanya melelahkan, tapi juga merusak. Semakin kamu peduli dengan apa yang dia pikirkan, semakin banyak kekuatan yang kamu berikan. Tapi inilah kenyataan pahitnya, semakin kamu peduli, semakin kurang mereka menghormatimu. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepadamu cara untuk membebaskan diri dari pola ini, bukan dengan menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi dengan mempelajari seni ketidakpedulian, sebuah pendekatan stoik yang tidak hanya akan melindungi kedamaian pikiranmu, tetapi juga membantumu mendapatkan kembali kendali atas emosi dan hidupmu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nomor 1, utamakan tujuanmu. Jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, atau bagaimana kamu bisa mendapatkan perhatiannya, kamu bukan hanya membuang energimu, kamu juga kehilangan dirimu sendiri. Alihkan fokus itu ke dalam diri. Pikirkan tentang tujuanmu, ambisimu, dan kehidupan seperti apa yang ingin kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Apakah kamu sedang membangun bisnis? Apakah kamu mengejar hasrat yang membara di dalam dirimu? Disitulah fokusmu seharusnya, bukan pada apakah dia memperhatikanmu atau memberimu persetujuannya. Bayangkan seorang pria yang terus-menerus mengejar seorang wanita. Dia selalu ada, selalu menunggu langkah selanjutnya. Dia memeriksa ponselnya secara obsesif, membatalkan janji dengan teman-teman jika ada kemungkinan dia akan menelepon, dan menyesuaikan seluruh jadwalnya agar sesuai dengan jadwalnya. Bagaimana penampilannya di matanya, keputusasaan, kurangnya harga diri, dan jujur saja, itu tidak menarik. Sekarang bandingkan dengan seorang pria yang begitu fokus pada misinya sehingga dia tidak punya waktu untuk mengejar siapapun. Dia membangun karir atau bisnis yang dia sukai dan menjalani hidupnya dengan tujuan. Pria itu tidak perlu mengejar siapapun karena dia menciptakan kehidupan yang begitu penuh, begitu memuaskan, sehingga orang secara alami ingin menjadi bagian darinya. Itulah pria yang mendapatkan rasa hormat dan perhatian. Dan inilah intinya, ketika kamu berhenti terlalu peduli, wanita menyadarinya. Ini hampir seperti hukum tarik-menarik alami. Semakin sedikit kamu mengejar, semakin mereka ingin mengejarmu. Mengapa? Karena kamu telah menjadi pria yang tidak mencari seseorang untuk melengkapinya. Kamu utuh dengan sendirinya. Kamu tidak mencari validasi, kamu sudah memilikinya di dalam dirimu. Kepercayaan diri itu, keyakinan diri itu, sangat magnetis. Jadi inilah intinya, berhentilah menjadikan wanita sebagai fokus hidupmu, jadikan dirimu sebagai fokusnya. Bangun dirimu menjadi pria yang selalu kamu inginkan. Temukan tujuanmu, dedikasikan dirimu untuk itu, dan biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Ketika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya mengambil kembali kendali atas hidupmu, kamu juga mewujudkan pola pikir stoik. Kamu hidup dengan disiplin, tujuan, dan harga diri. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu tidak hanya akan berhenti terlalu peduli tentang wanita, tetapi kamu juga akan menemukan bahwa mereka mulai lebih peduli padamu. Itulah paradoksnya, semakin sedikit kamu membutuhkan mereka, semakin mereka menginginkanmu. Jadi, teman-teman, camkan ini baik-baik, berhentilah mengejar dan mulailah memimpin. Diri kamu di masa depan akan berterima kasih. Nomor 2, menguasai seni tidak peduli. Mari kita bahas lebih dalam tentang gagasan ketidakpedulian ini. Ini, bukan hanya pola pikir, ini adalah cara untuk merebut kembali kebebasan dan kekuatanmu. Ketika kita berbicara tentang ketidakpedulian, kita tidak mengatakan kamu harus berhenti peduli tentang segala sesuatu atau semua orang. Bukan, ini tentang melepaskan harga dirimu dari hal-hal eksternal, terutama dari bagaimana seorang wanita meresponsmu. Ini tentang menyadari bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh perhatiannya, persetujuannya, atau bahkan kehadirannya dalam hidupmu. Katakanlah kamu baru saja bertemu seseorang yang benar-benar kamu minati. Kamu mengirim pesan, dia membalas. Kamu mengirim pesan lagi, dan kali ini dia tidak membalas. Berjam-jam berlalu, bahkan mungkin sehari. Pikiranmu mulai berkecamuk. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia kehilangan minat? Haruskah aku menindaklanjuti atau bersikap tenang? Pusaran ini, teman,
adalah jebakan tepat yang merampas kedamaianmu dan menyerahkan semua kekuatanmu. Dan inilah kebenaran yang pahit, semakin kamu mengejar, semakin kamu terlihat putus asa. Keputusasaan adalah cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat, bukan hanya darinya, tetapi juga dari dirimu sendiri. Sekarang bayangkan versi dirimu yang berbeda. Versi ini mengirim pesan dan tidak khawatir apakah dia membalas. Jika dia membalas, bagus. Jika tidak, bukan masalah besar. Kamu melanjutkan harimu, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, tujuanmu, pekerjaanmu, hasratmu, teman-temanmu. Itulah ketidakpedulian dalam tindakan. Ini bukan tentang bersikap kasar atau tidak peduli, ini tentang memahami bahwa responsnya tidak mendefinisikanmu. Kamu yang memegang kendali, dan itu membuatmu sangat menarik. Kaum Stoa percaya bahwa kita hanya boleh fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, mengatakannya dengan sempurna, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Pikirkan itu, keputusannya untuk merespons atau tidak merespons sepenuhnya di luar kendalimu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya, itulah yang sepenuhnya kamu kendalikan. Apakah kamu membiarkannya menghabiskan pikiranmu dan menguras energimu, atau apakah kamu mengabaikannya dan bergerak maju? Misalnya, kamu mengajaknya kencan dan dia menolak. Seorang pria yang belum memeluk ketidakpedulian mungkin akan menganggapnya pribadi, merasa ditolak, dan bahkan mungkin berusaha lebih keras untuk mengubah pikirannya. Tetapi seorang pria yang memahami kekuatan stoisisme, dia menerima jawabannya dengan anggun, mengetahui bahwa responsnya tidak ada hubungannya dengan nilainya. Dia tidak membiarkannya memengaruhi kepercayaan dirinya karena dia tahu penolakan hanyalah bagian dari kehidupan, tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan mempraktikkan ketidakpedulian, kamu membebaskan diri dari kebutuhan konstan akan validasi. Kamu berhenti terobsesi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan dan kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pola pikirmu, tindakanmu, pertumbuhanmu. Ironisnya, perubahan fokus ini membuatmu lebih menarik. Ketika kamu tidak lagi mengejar persetujuannya, kamu memancarkan kepercayaan diri dan harga diri. Wanita menyadarinya, orang-orang menyadarinya. Tiba-tiba, kamu bukan lagi orang yang mengejar, kamu adalah orang yang dikejar. Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu terlalu banyak berpikir atau terjebak dalam apakah dia membalas pesan atau tidak, ingatlah ini, responsnya tidak mendefinisikanmu, nilaimu tidak perlu diperdebatkan. Praktikkan ketidakpedulian, biarkan tindakannya mengalir begitu saja seperti air di atas batu. Karena ketika kamu berhenti terlalu peduli, saat itulah kamu benar-benar mulai hidup, dan ironisnya, saat itulah orang mulai peduli padamu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berhenti sejenak. Konsep menguasai ketidakpedulian ini adalah game changer, tetapi juga sangat pribadi. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana melepaskan kebutuhan akan validasi mengubah perspektifmu, atau bahkan hubunganmu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Wawasanmu dapat membantu orang lain, atau jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, cukup ketik, nilai saya tidak ditentukan oleh siapapun, sebagai afirmasi. Biarkan ini menjadi pengingatmu untuk merebut kembali kekuatanmu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Sekarang mari kita bahas langkah selanjutnya dalam perjalanan ini. Nomor 3, kembangkan mentalitas kelimpahan. Ada miliaran orang di dunia, dan dari jumlah itu, jutaan adalah wanita, masing-masing dengan kualitas, kepribadian, dan pengalaman unik mereka sendiri. Jadi, mengapa dari lautan kemungkinan yang luas ini kamu membiarkan dirimu terpaku pada satu orang yang tidak membalas energimu, usahamu, atau nilaimu? Kebenaran sederhananya adalah ini, ketika kamu berpegangan pada apa yang bukan untukmu, kamu menghalangi dirimu sendiri dari apa yang mungkin terjadi. Tidak mudah untuk menjauh dari gagasan, si dia yang satu. Masyarakat, film, dan bahkan rasa tidak aman kita sendiri telah mengondisikan kita untuk percaya bahwa kebahagiaan kita bergantung pada menemukan orang yang sempurna itu. Tetapi inilah intinya, pola pikir ini menjebakmu. Itu membuatmu percaya bahwa nilaimu bergantung pada persetujuan atau kasih sayang orang lain, dan disinilah stoisisme berperan. Kaum Stoa ahli dalam mundur dan memandang kehidupan dari lensa yang lebih luas. Marcus Aurelius, misalnya, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk melihat keseluruhan dan melihat masalahnya dalam konteks alam semesta yang luas. Wanita yang kamu streskan itu,
dia hanyalah satu bintang di galaksi. Kamu adalah langit, dan tidak ada satu bintang pun yang mendefinisikanmu. Alih-alih terjerumus ke dalam keraguan diri atau berpegangan pada seseorang yang tidak memberimu energi yang sama, kamu mundur selangkah dan mengingatkan diri sendiri, saya tidak didefinisikan oleh pendapat satu orang tentang saya. Pikirkan tentang banyaknya peluang yang mengelilingimu. Ada banyak wanita di luar sana yang akan mengenali nilaimu tanpa ragu, jadi mengapa membuang waktumu untuk seseorang yang tidak? Inilah keindahan dari pola pikir ini, itu membebaskanmu. Ketika kamu berhenti percaya pada kelangkaan, ketika kamu berhenti berpikir bahwa satu orang ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bahagia, kamu membuka dirimu pada kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan kehidupan. Kamu menyadari bahwa penolakan bukanlah akhir, itu adalah pengalihan, alam semesta memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Jika kamu terus-menerus mengejar seseorang, pesan apa yang kamu kirim? Kamu memberitahu dunia bahwa kamu pikir kamu tidak cukup, bahwa kamu membutuhkan orang ini untuk melengkapimu. Tetapi saat kamu berhenti, saat kamu melepaskan diri dari hasilnya dan merangkul kelimpahan di sekitarmu, semuanya berubah. Kamu berhenti mengejar dan kamu mulai menarik. Energi itu, keyakinan diri itu, sangat magnetis. Pikirkan seperti ini, mengejar seseorang yang tidak menginginkanmu seperti menggedor pintu terkunci ketika ada pintu terbuka tepat di belakangmu. Kamu membuang energi dan waktu untuk mencoba memaksakan apa yang tidak seharusnya terjadi sambil melewatkan peluang yang menantimu. Ketika kamu merangkul mentalitas kelimpahan, kamu bukan lagi pengemis cinta atau perhatian, kamu menjadi hadiahnya. Dan ketika kamu membawa dirimu seperti itu, kamu akan menarik orang-orang yang menghargaimu tanpa kamu harus meyakinkan mereka. Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu terobsesi pada seorang wanita yang menjauh atau tidak tertarik, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu, saya cukup, dan dunia ini penuh dengan kemungkinan. Fokus pada pertumbuhanmu, kedamaianmu, dan tujuanmu. Orang yang tepat akan datang ke dalam hidupmu, bukan karena kamu mengejar mereka, tetapi karena energimu secara alami menarik mereka, dan disitulah letak kekuatan dan kepuasan sejati. Nomor 4, penolakan adalah pengalihan. Penolakan itu menyakitkan, saya mengerti. Itu menusuk dalam, bukan? Rasa kecewa yang menyengat, keraguan yang tiba-tiba, dan perasaan tenggelam karena merasa tidak cukup. Itu adalah salah satu momen yang bisa menghancurkanmu atau membangunmu, tergantung bagaimana kamu memilih untuk melihatnya. Dan inilah kebenarannya, penolakan bukanlah akhir dari segalanya, itu hanyalah jalan memutar, pengalihan ke sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi penolakan seringkali merupakan cara alam semesta, atau bahkan dirinya, membersihkan jalan untukmu, menunjukkan di mana kamu tidak seharusnya berada, sehingga kamu akhirnya dapat menemukan di mana kamu seharusnya berada. Anggap saja seperti ini, hidup adalah sebuah perjalanan, dan hubungan hanyalah satu bagian dari peta. Jika satu jalan diblokir, itu bukan berarti petanya salah, itu hanya menunjukkanmu rute lain, mungkin rute dengan lebih sedikit rintangan dan lebih banyak peluang. Stoicisme, filosofi kuno yang mengajarkan ketahanan dan kekuatan batin, memberi kita alat untuk menghadapi momen-momen ini dengan anggun. Ketika kamu menghadapi penolakan, kamu berada di persimpangan jalan di mana kamu dapat menyerahkan pikiranmu pada rasa kasihan diri atau merebut kembali kekuatanmu dengan memilih untuk melihatnya secara berbeda. Penolakan bukan tentangmu, ini tentang keselarasan. Mungkin dia tidak melihat nilaimu, atau mungkin dia tidak berada dalam posisi untuk menghargainya. Bagaimanapun, penolakannya tidak membuatmu kurang berharga. Biar saya tanya ini, mengapa menginvestasikan begitu banyak waktu dan energimu pada seseorang yang tidak melihat apa yang kamu bawa? Bayangkan kamu sedang membangun sebuah mahakarya, kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, kegembiraan, dan pertumbuhan. Apakah kamu akan menghabiskan berjam-jam mencoba meyakinkan seseorang untuk menghargai karyamu? Atau apakah kamu akan terus berkarya sampai orang yang tepat datang yang langsung menghargai apa yang telah kamu buat? Itulah pola pikir yang perlu kamu bawa. Bayangkan dirimu berjalan melalui taman luas yang dipenuhi bunga. Kamu meraih salah satu bunga dan kelopaknya layu di tanganmu. Apakah kamu berhenti dan meratapi bunga itu? Atau apakah kamu terus berjalan, mengetahui taman itu dipenuhi dengan banyak bunga lainnya, beberapa lebih cerah, lebih indah, dan lebih cocok untukmu? Hidup adalah taman itu, dan penolakan hanyalah sinyal untuk terus bergerak maju. Dan ketika kamu memikirkannya, penolakan adalah salah satu guru terbaik dalam hidup.
Setiap tidak yang kamu hadapi membantumu memperjelas visi tentang apa yang benar-benar kamu inginkan dan pantas dapatkan. Mungkin penolakannya bukan hanya tentang dirinya, ini juga tentangmu. Mungkin ini adalah panggilan untuk fokus pada diri sendiri, untuk memperkuat tujuanmu sendiri, untuk membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasimu. Kaum Stoa percaya bahwa nilai kita berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Penolakan hanyalah sebuah peristiwa, reaksimu terhadapnya yang membentuk pertumbuhanmu. Saat kamu mulai fokus pada pertumbuhanmu, tujuanmu, dan kebahagiaanmu sendiri, orang yang tepat secara alami akan tertarik padamu, dan mereka yang menolakmu, mereka akan melihat kilaumu, mereka akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melepaskanmu. Tetapi saat itu kamu tidak akan peduli karena kamu terlalu sibuk membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga pendapat mereka tidak lagi penting. Jadi, ketika penolakan datang, dan itu akan terjadi karena itu adalah bagian alami dari kehidupan, jangan biarkan itu mendefinisikanmu, biarkan itu memperhalusmu, biarkan itu memperkuat tekadmu dan mengalihkan fokusmu pada apa yang benar-benar penting, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kenyataannya adalah orang yang tepat tidak perlu diyakinkan, mereka akan melihat nilaimu tanpa kamu harus membuktikannya. Sampai saat itu, teruslah berjalan maju, teruslah bertumbuh, dan ingatlah, penolakan mereka bukanlah kekalahanmu, itu adalah pembebasanmu. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan merenung. Penolakan memiliki cara untuk membangkitkan emosi, bukan? Tetapi ingat, setiap tidak adalah kesempatan untuk menyelaraskan dirimu dengan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana kamu melihat penolakan sekarang? Apakah rasanya kurang seperti rintangan dan lebih seperti batu loncatan? Saya ingin mendengar pendapatmu, luangkan waktu sejenak untuk membagikannya di kolom komentar. Jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, tidak apa-apa, cukup ketik ini sebagai afirmasimu, penolakan adalah pengalihan saya. Biarkan itu menjadi jangkarmu, pengingat bahwa setiap pintu yang tertutup membawamu lebih dekat ke pintu yang ditakdirkan untukmu. Saya senang melihat wawasan apa yang akan muncul darimu. Nomor 5, fokus pada perjalanan, bukan hasilnya. Mari kita bahas sesuatu yang menahan banyak orang, terlalu terikat pada hasil. Dalam hal wanita, ini adalah jebakan yang sangat umum, namun secara diam-diam merampas kedamaian pikiranmu. Pikirkanlah, seberapa sering kamu mendapati dirimu dengan cemas menunggu dia membalas pesan, mengatakan ya untuk kencan, atau berkomitmen pada sesuatu yang lebih serius. Dan ketika tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, berapa banyak energi yang kamu buang untuk menganalisis berlebihan, stres, dan mempertanyakan nilaimu. Itu adalah siklus yang terasa tak ada habisnya dan menguras tenaga, bukan? Masalah dengan keterikatan ini adalah kamu menempatkan kebahagiaan dan harga dirimu di tangan orang lain. Itu seperti menyerahkan kunci kedamaian batinmu dan berharap mereka memperlakukannya dengan baik. Itu bukanlah strategi yang tepat. Kenyataannya adalah saat kamu mengikat kebahagiaanmu pada apakah dia merespons, menerimamu, atau memvalidasimu, kamu sudah kalah. Mengapa? Karena semua hal itu berada di luar kendalimu. Disinilah kamu membutuhkan perubahan pola pikir, dan disinilah stoicisme berperan. Kaum Stoa ahli dalam mengajarkan kita cara fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan sisanya. Salah satu pengingat favorit saya berasal dari Seneca, yang mengatakan, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Biarkan itu meresap sejenak. Bayangkan menjalani hidupmu tanpa ketergantungan cemas itu, tidak lagi menunggu pesannya, panggilannya, atau validasinya untuk merasa cukup. Itulah kebebasan, itulah kekuatan, dan itu dapat dicapai ketika kamu mulai mengalihkan fokusmu ke dalam. Alih-alih terobsesi pada bagaimana hasilnya nanti, curahkan energimu pada apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Fokuslah untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ini bisa berarti meningkatkan kesehatanmu, kariermu, keterampilanmu, kecerdasan emosionalmu, apapun yang membuatmu lebih kuat dan lebih terpenuhi. Ini bukan tentang membuat orang lain terkesan atau mendapatkannya kembali. Ini tentang membangun versi dirimu yang bisa kamu banggakan, terlepas dari pendapat atau tindakan orang lain. Pergeseran ini bukan hanya tentang menemukan kedamaian, ini tentang merebut kembali kekuatanmu. Ketika kamu berhenti membutuhkan validasi eksternal,
Kamu berhenti memberi orang lain kemampuan untuk menggoyahkan kepercayaan dirimu. Kamu menjadi teguh, percaya diri, dan tangguh. Ironisnya, kekuatan batin inilah yang membuat orang secara alami tertarik padamu. Tetapi inilah intinya, kamu tidak melakukannya untuk mereka, kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Ini tidak berarti kamu berhenti peduli pada wanita sama sekali. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, ini tentang mengubah perspektifmu. Kamu dapat menikmati koneksi dan persahabatan tanpa menjadikannya fondasi harga dirimu. Kamu dapat menghargai hubungan tanpa membiarkannya mendefinisikanmu. Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu berputar-putar karena dia tidak membalas pesan atau hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, berhenti, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan? Apakah saya menaruh energi saya pada pertumbuhan saya sendiri? Atau apakah saya memberikannya kepada seseorang yang bahkan mungkin tidak menghargainya? Momen-momen refleksi diri ini sangat kuat karena mengingatkanmu bahwa kedamaian pikiranmu adalah tanggung jawabmu. Ingat, kaum Stoa tidak menyangkal emosi, mereka menerimanya sebagai bagian dari menjadi manusia, tetapi mereka juga percaya dalam menguasai emosi tersebut daripada membiarkannya mengendalikanmu. Dan ketika kamu menguasai aspek dirimu ini, kamu akan menemukan kedamaian dan kepercayaan diri yang tidak dapat diambil oleh penolakan, keheningan, atau ketidakpastian. Itulah jenis kekuatan yang ingin kamu bawa setiap hari. Nomor 6, kebahagiaan dimulai dari dirimu. Berapa banyak waktu, energi, dan ruang mentalmu yang dihabiskan oleh pikiran tentang wanita? Jujurlah pada dirimu sendiri. Seberapa sering kamu mendapati dirimu bertanya-tanya apakah dia menyukaimu, memutar ulang percakapan di kepalamu, atau stres memikirkan mengapa dia belum membalas pesan? Melelahkan? Bukan. Dan inilah kebenaran yang perlu kamu dengar, ini bukan tentang dia, ini tentangmu, tentang pola pikirmu, pendekatanmu terhadap kehidupan, dan di mana kamu menempatkan fokusmu. Saya akan mengatakannya sejelas yang saya bisa, berhentilah mengharapkan wanita untuk melengkapimu, berhentilah menjadikan mereka sumber kebahagiaanmu, berhentilah percaya bahwa nilaimu terikat pada perhatian mereka. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain, itu datang dari dalam. Jika kamu terus-menerus mencari validasi atau pemenuhan dari wanita, kamu sedang mempersiapkan diri untuk kekecewaan dan frustrasi. Mengapa? Karena kamu telah menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Pikirkan tentang seorang pria yang menghabiskan setiap saat untuk mengejar persetujuan wanita. Dia mengiriminya bunga, mengirim pesan selamat pagi setiap hari, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seperti yang dia pikir wanita itu inginkan. Dan mungkin untuk sementara waktu dia merespons secara positif, tetapi pada akhirnya dia mulai menjauh. Mengapa? Karena dia telah kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Kebutuhannya, pengejarannya yang konstan, dan kurangnya arah pribadi menjadi tidak menarik. Di sisi lain, pikirkan tentang seorang pria yang sangat fokus pada hasratnya, entah itu membangun bisnis, mencapai tujuan kebugaran pribadi, atau bepergian ke tempat-tempat yang selalu dia impikan. Ketika dia bertemu seorang wanita, hidupnya tidak berputar di sekelilingnya, dia menjadi pelengkap dunianya, bukan pusatnya. Pria itu magnetis karena dia berakar pada dirinya sendiri, dia tidak mengejar, dia hanya hidup. Pikirkan tentang ini, seberapa sering kamu membiarkan hal-hal di luar kendalimu mendikte bagaimana perasaanmu. Jika dia tidak membalas pesan, kamu merasa ditolak. Jika dia memujimu, kamu merasa berada di puncak dunia. Tetapi semua itu tidak stabil karena semuanya eksternal. Cara Stoa adalah membangun kebahagiaanmu dari dalam, terlepas dari tindakan atau pendapat orang lain. Dan inilah ironinya, saat kamu berhenti terlalu peduli, saat kamu mengalihkan fokusmu ke dalam, adalah saat kamu menjadi lebih menarik. Orang, termasuk wanita, tertarik pada kepercayaan diri, kemandirian, dan keyakinan diri. Ketika kamu tidak membutuhkannya untuk memvalidasimu, dia akan menyadarinya, tetapi saat itu tidak akan terlalu penting bagimu karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Ingat ini, kamu adalah kapten kapalmu. Seorang wanita, atau siapapun, seperti angin. Dia mungkin membantumu mengarahkan kapal ke depan, tetapi dia seharusnya tidak pernah mengambil alih kemudi. Arahmu, tujuanmu, ditetapkan olehmu. Bangun kehidupan yang menggairahkanmu, yang membuatmu bangga, yang mengisimu dengan tujuan, entah dia ada di sana atau tidak, kapal terus bergerak. Itulah jenis kehidupan yang diciptakan seorang pria Stoa, kehidupan yang utuh, memuaskan, dan tak tergoyahkan.
Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu terobsesi pada tindakannya atau menunggu responsnya, berhenti dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya memberikan kekuatan saya? Kemudian ambil energi itu dan curahkan pada dirimu sendiri, entah itu pergi ke gym, memulai proyek baru, atau mempelajari keterampilan yang selalu ingin kamu kuasai. Berinvestasilah pada satu orang yang selalu dapat kamu andalkan, dirimu sendiri. Karena ketika kamu membangun kehidupan yang kamu cintai, kamu akan menyadari sesuatu yang kuat, kamu tidak membutuhkan orang lain untuk membuatmu merasa utuh, dan itu, temanku, adalah kebebasan. Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu berarti kamu serius untuk merebut kembali kekuatanmu dan membangun kehidupan yang berakar pada harga diri dan kedamaian batin. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti di sini dan merenungkan apa yang telah kita bahas. Apakah kamu mengejar validasi eksternal, atau apakah kamu mulai melihat nilai dari mengalihkan energi itu ke dalam? Saya ingin mendengar pendapatmu, gulir ke bawah dan tinggalkan komentar yang membagikan satu hal penting yang benar-benar menyentuhmu. Atau jika kamu siap untuk membuat komitmen pada dirimu sendiri, ketik afirmasi sederhana ini, kebahagiaan saya dimulai dari saya. Menuliskannya memperkuat niatmu dan menunjukkan bahwa kamu siap untuk mengambil kepemilikan atas kesejahteraan emosionalmu. Perjalananmu menuju kebebasan dan pemenuhan dimulai dengan satu langkah, mulailah dengan membagikan pemikiranmu di bawah, mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 7, kuasai kekuatan saat ini. Biar saya tanya sesuatu, berapa banyak dari Anda yang mendapati diri terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, memutar ulang kesalahan masa lalu dengan wanita, atau mengkhawatirkan interaksi masa depan yang bahkan belum terjadi? Anda duduk di sana menganalisis setiap detail kecil, apa yang Anda katakan, bagaimana Anda mengatakannya, apa yang mungkin dia pikirkan. Anda terobsesi pada setiap pesan yang Anda kirim, setiap momen yang Anda habiskan bersama, bertanya-tanya di mana Anda salah. Atau lebih buruk lagi, Anda terus-menerus melatih apa yang akan Anda katakan saat Anda bertemu dengannya lagi, membuat percakapan imajiner di kepala Anda, seolah-olah itu entah bagaimana akan memperbaiki segalanya. Berhenti sekarang juga, hentikan pusaran mental itu. Itu menguras energi Anda, mencuri kedamaian Anda, dan membuat Anda terjebak dalam siklus stres yang tidak perlu. Biar saya beritahu Anda sesuatu, satu-satunya orang yang menderita karena ini adalah Anda. Ketika Anda terjebak dalam lingkaran ini, Anda memberikan kekuatan Anda. Pikirkanlah, dia tidak kehilangan tidurnya karena Anda, tetapi Anda kehilangan kewarasan Anda karenanya. Anda menyerahkan waktu, energi, dan kedamaian pikiran Anda kepada seseorang yang bahkan mungkin tidak memikirkan Anda. Ironisnya, semakin Anda terpaku, semakin kurang menarik Anda, bukan hanya baginya, tetapi bagi siapapun. Mengapa? Karena kebutuhan dan obsesi menghancurkan kepercayaan diri dan ketenangan yang membuat seorang pria menonjol. Kaum Stoa tanpa henti dalam pesan mereka, fokus pada saat ini. Masa lalu tidak tersentuh, itu telah hilang. Tidak peduli seberapa banyak Anda menganalisisnya, Anda tidak dapat mengubahnya. Masa depan tidak dapat diprediksi, itu belum tiba. Tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan atau menekankannya, itu masih belum pasti. Tetapi saat ini, disitulah kekuatan Anda berada, disitulah Anda dapat bertindak, tumbuh, dan membangun kembali kedamaian Anda. Bayangkan ini sejenak, Anda duduk sendirian di kamar Anda, menggulir pesan-pesan lama, membaca ulang percakapan yang Anda lakukan dengannya, mencoba menguraikan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Atau mungkin Anda berbaring terjaga di malam hari, diliputi oleh pikiran tentang apa yang dia lakukan, dengan siapa dia, atau mengapa dia belum menghubungi. Sementara itu, kehidupan sedang terjadi di sekitar Anda, peluang untuk tumbuh, untuk terhubung dengan orang baru, untuk memperbaiki diri, tetapi Anda buta terhadapnya karena Anda terjebak di kepala Anda. Anda membiarkannya mengambil ruang di pikiran Anda secara gratis. Mengapa? Untuk apa? Hidup di masa kini membebaskan Anda dari penjara ini. Bayangkan Anda duduk di sebuah kafe memegang secangkir kopi. Alih-alih terobsesi padanya, Anda memperhatikan kehangatan cangkir di tangan Anda, aroma kopi yang baru diseduh, cara sinar matahari mengalir melalui jendela. Anda mendengar gumaman percakapan, dentingan cangkir. Saat itu, saat ini, nyata. Disitulah Anda seharusnya berada, tidak tersesat di masa lalu atau takut pada masa depan. Kenyataannya adalah Anda perlu berhenti peduli tentang wanita yang tidak menambah nilai dalam hidup Anda, berhenti memprioritaskan seseorang yang tidak memprioritaskan Anda. Ketika Anda hidup di saat ini,
Anda mulai menyadari berapa banyak waktu yang telah Anda buang untuk orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Dan tebak apa? Anda mulai merasa lebih ringan, lebih damai, lebih memegang kendali. Itulah yang terjadi ketika Anda merangkul kebijaksanaan kaum Stoa dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan sekarang, saat ini, untuk membuat hidup saya lebih baik. Bisakah Anda berjalan-jalan, bermeditasi, mengerjakan keterampilan yang telah Anda tunda? Masa lalu sudah mati, jangan tinggal di sana. Masa depan tidak pasti, jangan takut padanya. Berada di sini sekarang. Semakin Anda fokus pada diri sendiri dan pertumbuhan Anda, semakin sedikit Anda peduli tentang wanita yang tidak membawa nilai dalam hidup Anda. Ironisnya, saat itulah Anda akan menjadi tipe pria yang diperhatikan wanita, seorang pria yang tidak mengejar tetapi menarik, seorang pria yang hadir sepenuhnya, membumi sepenuhnya, dan memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Nomor 8, kelilingi diri Anda dengan persaudaraan. Teman-teman, biar saya jujur, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah memberikan terlalu banyak waktu, energi, dan kapasitas emosional mereka kepada wanita yang tidak menghargai atau membalasnya. Jika Anda ingin membebaskan diri dari siklus ini, salah satu langkah paling ampuh yang dapat Anda lakukan adalah membangun suku yang kuat. Persaudaraan yang solid bukan hanya tentang memiliki orang untuk diajak nongkrong. Ini tentang mengelilingi diri Anda dengan pria yang menginspirasi Anda, menantang Anda, dan meminta pertanggungjawaban Anda. Ketika Anda memiliki jaringan semacam itu, Anda berhenti mencari validasi dari wanita karena hidup Anda sudah penuh dengan tujuan, pertumbuhan, dan persahabatan. Bahkan kaum Stoa kuno mengakui pentingnya komunitas. Marcus Aurelius, salah satu filsuf terbesar sepanjang masa, menulis tentang bagaimana kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan bagaimana kekuatan kita terletak pada kolaborasi dengan orang lain. Seneca, seorang pemikir Stoa lainnya, menekankan nilai kebijaksanaan bersama, bahwa kita tumbuh lebih kuat ketika kita belajar dari satu sama lain. Gagasan persaudaraan ini bukanlah hal baru, ini adalah prinsip abadi yang selalu dianut oleh pria yang paling tangguh dan fokus. Pikirkan seperti ini, ketika Anda menjadi bagian dari suku yang kuat, Anda memiliki sekelompok pria yang tidak akan membiarkan Anda terjerumus ke dalam keraguan diri atau membuang waktu Anda untuk mengejar seseorang yang tidak menambah nilai dalam hidup Anda. Katakanlah Anda telah di-ghosting oleh seseorang yang Anda kira tertarik pada Anda, atau Anda sedang mengalami putus cinta yang sulit. Sendirian, mudah untuk jatuh ke dalam jebakan berpikir berlebihan, memutar ulang setiap momen kecil dalam pikiran Anda, dan membiarkan kekecewaan itu menghabiskan Anda. Tetapi dengan persaudaraan yang solid, Anda tidak akan tetap terjebak. Teman-teman Anda akan mengingatkan Anda akan nilai Anda, menegur Anda jika Anda meratapi diri sendiri, dan mengalihkan energi Anda ke hal-hal yang benar-benar penting, seperti pergi ke gym, fokus pada karir Anda, atau melipat gandakan hasrat Anda. Bayangkan Anda merasa rendah diri karena Anda tidak mendapatkan respons yang Anda harapkan dari seorang wanita yang Anda minati. Alih-alih menghabiskan berjam-jam menggulir media sosialnya, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan salah, suku Anda menarik Anda kembali. Mungkin seorang teman mengingatkan Anda akan tujuan Anda, yang lain menantang Anda untuk meningkatkan keterampilan, dan yang lain hanya mengingatkan Anda tentang saat-saat indah yang telah Anda bagikan sebagai sebuah kelompok. Dengan dukungan semacam itu, Anda menyadari betapa kecil dan tidak pentingnya penolakan itu dalam skema besar kehidupan Anda. Kaum Stoa akan memberitahu Anda bahwa inilah kunci kebebasan, melepaskan diri Anda dari hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Sebuah suku membantu Anda bereaksi dengan kekuatan dan ketahanan alih-alih keputusasaan dan kebutuhan. Mereka mendorong Anda untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pola pikir Anda, tindakan Anda, dan orang-orang yang Anda ajak bergaul. Inilah intinya, ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk peduli pada wanita yang tidak membalas usaha Anda mengabaikan gambaran yang lebih besar dari hidup Anda. Anda membiarkan faktor eksternal, seperti persetujuan atau penolakan seseorang, mendikte harga diri Anda. Tetapi ketika Anda berinvestasi dalam persaudaraan, Anda mengalihkan energi Anda ke dalam. Anda berhenti mencari validasi dari sumber luar dan mulai membangun kepercayaan diri dari dalam. Membangun suku bukan hanya tentang bersosialisasi, ini tentang menciptakan lingkaran pria yang mengangkat Anda. Ini adalah orang-orang yang akan memeriksa Anda ketika Anda bermalas-malasan,
menantang Anda untuk melakukan yang lebih baik, dan merayakan kemenangan Anda. Mereka akan mengingatkan Anda bahwa hidup Anda lebih besar dari pendapat atau perhatian satu orang. Ini bukan tentang menutup wanita dari hidup Anda, ini tentang membebaskan diri Anda dari kebutuhan untuk menempatkan mereka di atas alas. Teman-teman, suku Anda adalah jangkar Anda, itu adalah fondasi yang membuat Anda tetap stabil ketika hidup melemparkan Anda bola melengkung. Mulailah membangun persaudaraan itu sekarang. Temukan pria yang menginspirasi Anda, yang berada di jalur pertumbuhan yang serupa, dan yang tidak akan membiarkan Anda puas dengan kurang dari potensi Anda. Ketika Anda memiliki jaringan semacam itu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu peduli pada wanita untuk merasa terpenuhi. Dan ironisnya, saat itulah Anda akan mulai menarik jenis wanita yang tepat karena mereka akan melihat bahwa Anda sudah utuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Nomor 9, hormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Batasan bukan hanya aturan yang kamu buat untuk orang lain, itu adalah pernyataan harga diri. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu tidak hanya melindungi waktu dan energimu, kamu membuat pernyataan tentang siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Kamu memberitahu dunia, inilah standar saya, dan saya tidak akan mengkompromikannya untuk siapapun. Sekarang, mari jujur, ada kecenderungan untuk mengabaikan rasa tidak hormat ketika perasaan terlibat. Mungkin dia terus membatalkan rencana, memberimu alasan setengah hati, atau memperlakukanmu seperti pilihan, bukan prioritas. Kamu berkata pada diri sendiri, dia sibuk, atau mungkin dia sedang mengalami sesuatu. Tapi mari kita hilangkan semua kebisingan itu. Tindakannya menunjukkan di mana posisimu dalam hidupnya, dan jika itu tidak sesuai dengan rasa hormat dan nilai yang pantas kamu dapatkan, inilah saatnya untuk pergi. Pikirkan seperti ini, kamu sedang membangun rumah, dan setiap batu bata mewakili waktu, energi, dan prinsipmu. Apakah kamu akan membiarkan seseorang datang dan merobohkan hasil kerja kerasmu hanya karena mereka menawan atau menarik? Tentu saja tidak. Namun, ketika kamu terus mengejar seseorang yang tidak menghormati waktumu, membatalkan janji, atau mempermainkanmu, kamu pada dasarnya memberi mereka palu godam dan berkata, silakan, hancurkan apa yang telah saya bangun. Biar saya beri contoh, katakanlah kamu berkencan dengan seseorang yang berulang kali membatalkan rencana di menit-menit terakhir. Awalnya, kamu membuat alasan untuknya, mungkin dia kewalahan atau benar-benar lupa, tetapi kemudian itu menjadi pola. Setiap kali, kamu merasa sedikit lebih kecil, sedikit kurang dihormati. Kamu memberinya waktu dan energimu, tetapi dia tidak membalasnya. Seorang pria tanpa batasan mungkin akan terus mencoba, berpikir, jika saya melakukan lebih banyak, dia akhirnya akan melihat nilai saya. Tapi jujur saja, itu bukan masalahnya, itu masalahmu. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu akan tetap ada, tidak peduli seberapa sedikit yang dia berikan. Tetapi seorang pria yang memahami prinsip-prinsip Stoa melihat situasi ini secara berbeda. Dia mundur dan bertanya, apa yang ada dalam kendali saya? Jawabannya adalah pergi, bukan karena marah, bukan untuk menghukumnya, tetapi karena dia cukup menghormati dirinya sendiri untuk mengatakan, saya pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak lagi memberinya kekuatan untuk menentukan nilaimu, kamu merebutnya kembali untuk dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi dingin atau pahit, ini bukan tentang mematikan emosimu atau berpura-pura tidak peduli, ini tentang lebih peduli pada satu orang yang akan selalu ada dalam hidupmu, dirimu sendiri. Dengan menghormati batasanmu sendiri, kamu mengajarkan orang lain cara memperlakukanmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bersedia menurunkan standarmu hanya untuk mempertahankan seseorang. Dan tebak apa? Orang yang tepat akan menghormatimu untuk itu, orang yang salah akan pergi, dan begitulah seharusnya. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan persetujuan seseorang, kamu mendapatkan kebebasan. Kaum Stoa percaya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Jika pikiranmu berakar pada harga diri dan kekuatan batin, tindakanmu akan mencerminkan itu. Kamu tidak lagi merasa perlu mengejar, memohon perhatian, atau membuktikan nilaimu. Kamu akan menjauh dari situasi yang tidak bermanfaat bagimu dengan percaya diri, mengetahui kamu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi, berhentilah peduli pada wanita yang tidak peduli padamu. Berhentilah mengorbankan kedamaian pikiranmu untuk mengejar seseorang yang tidak bersedia bertemu di tengah jalan. Hormati dirimu sendiri,
tetapkan batasan itu, dan pertahankan dengan teguh. Semakin kamu melakukan ini, semakin kamu akan menyadari bahwa nilaimu tidak terikat pada pendapat atau perilaku orang lain, itu milikmu dan tak tergoyahkan. Itulah esensi stoisme, dan itulah cara kamu berhenti peduli pada mereka yang tidak pantas mendapatkan energimu. Nomor 10, jadilah autentik, bukan seorang pemain. Terakhir, berhentilah mencoba membuat wanita terkesan dengan menjadi seseorang yang bukan dirimu. Itu adalah sebuah akting, sebuah pertunjukan, dan betapapun meyakinkannya itu mungkin terlihat saat ini, itu melelahkan dan tidak berkelanjutan. Inilah kenyataannya, ketika kamu mengenakan topeng untuk mendapatkan persetujuan seseorang, kamu mengkhianati dirimu sendiri, dan pada akhirnya keretakannya akan terlihat. Orang, terutama wanita, dapat merasakan ketika seseorang tidak tulus. Itulah mengapa autentisitas bukan hanya ide yang bagus, itu adalah sebuah kebutuhan, itu magnetis. Tidak ada yang lebih menarik daripada seorang pria yang benar-benar dan tanpa permintaan maaf merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kaum Stoa adalah ahli kesadaran diri dan penguasaan diri. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari hidup selaras dengan sifat kita, bukan dari mengejar persetujuan orang lain yang fana. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsipnya, bukan untuk memenangkan tepuk tangan atau kekaguman dari orang banyak. Seorang pria Stoa hidup untuk nilai-nilainya sendiri, bukan untuk pendapat orang lain yang berubah-ubah. Dia tidak memutar atau memutarbalikkan dirinya agar sesuai dengan harapan orang lain karena dia tahu nilainya tidak terikat pada validasi mereka. Bayangkan kamu sedang berkencan dan percakapan beralih ke hobi. Kamu bisa bermain aman, berpura-pura menyukai hal-hal umum yang menurutmu ingin dia dengar, atau kamu bisa memiliki dirimu sendiri, bahkan jika itu sedikit tidak konvensional. Katakanlah kamu bersemangat mengoleksi piringan hitam vintage, atau kamu suka mempelajari filsafat kuno di waktu luangmu. Alih-alih meremehkannya, kamu membagikannya dengan bangga karena itu adalah bagian dari dirimu. Dengan melakukan itu, kamu mengirim pesan yang kuat, inilah saya. Saya di sini bukan untuk membuat Anda terkesan, saya di sini untuk berbagi siapa saya. Kejujuran semacam itu, keyakinan diri semacam itu, langka dan memikat. Tapi inilah tangkapannya, dibutuhkan keberanian. Dunia terus-menerus menekan kita untuk menyesuaikan diri, untuk bertindak dengan cara tertentu, untuk memproyeksikan citra ideal. Kita diberitahu bahwa jika kita ingin menarik seseorang, kita harus menjadi apa yang mereka inginkan, tetapi itu bohong. Ketika kamu mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, kamu kehilangan pandangan tentang siapa dirimu. Seorang pria Stoa menolak untuk memainkan permainan itu. Dia memahami bahwa validasi eksternal, baik dari wanita, masyarakat, atau siapapun, adalah fana, itu asap. Apa yang benar-benar penting adalah hidup dengan integritas, jujur pada diri sendiri, dan berdiri teguh pada nilai-nilaimu. Mari kita gali lebih dalam. Ketika kamu mencoba membuat seseorang terkesan, kamu pada dasarnya mengatakan, saya membutuhkan persetujuan Anda untuk merasa berharga. Dan ketika kamu memberikan kekuatan itu, kamu membuat dirimu rentan, bukan dengan cara emosional yang sehat, tetapi dengan cara yang membuat harga dirimu bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Seorang Stoa tahu, lebih baik, dia menyimpan kekuatannya di dalam. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang berharga dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pendapat orang lain berada di luar kendalimu, jadi mengapa terobsesi pada mereka? Mengapa membiarkan mereka mendikte bagaimana kamu hidup atau bagaimana kamu muncul? Jika kamu ingin berhenti terlalu peduli tentang wanita, atau siapapun dalam hal ini, kamu harus mulai dengan sangat peduli pada dirimu sendiri. Berinvestasilah pada pertumbuhanmu, hasratmu, dan karaktermu. Ketika kamu membangun kehidupan yang memuaskanmu, kamu secara alami berhenti mencari validasi dari orang lain. Kamu menjadi tipe pria yang menarik rasa hormat dan kekaguman, bukan dengan menuntutnya, tetapi hanya dengan mewujudkannya. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk membuat seseorang terkesan, berhenti, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya jujur pada siapa saya, atau apakah saya tampil untuk persetujuan orang lain. Ingat, pria yang berdiri teguh pada identitasnya sendiri adalah pria yang menarik orang kepadanya, bukan karena dia membutuhkan mereka, tetapi karena mereka dapat merasakan kepercayaan diri dan autentisitasnya. Baiklah, teman-teman,
mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan semua yang telah kita bahas. Perjalanan ini bukan tentang melepaskan diri dari gagasan hubungan atau menjadi tidak berperasaan, ini tentang mengalihkan fokus kembali ke tempatnya, pada dirimu. Ketika kamu berhenti mengejar validasi dari orang lain, ketika kamu berhenti terobsesi pada hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan, kamu merebut kembali kekuatanmu. Disitulah kebebasan sejati dimulai. Seperti yang kita bahas hari ini, memprioritaskan tujuanmu, mempraktikkan ketidakpedulian, dan merangkul pola pikir kelimpahan bukanlah sekadar strategi, itu adalah prinsip-prinsip hidup yang menciptakan dirimu yang lebih kuat dan lebih tangguh. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan persetujuan orang lain, kamu tidak hanya membangun kekuatan batin, tetapi juga secara alami menjadi lebih magnetis. Mengapa? Karena seorang pria yang utuh dengan sendirinya, yang menghormati dirinya sendiri, dan yang hidup dengan tujuan, tidak perlu memohon perhatian, dia mendapatkannya dengan mudah. Filosofi Stoa yang kita bahas mengajarkan kita bahwa kedamaian pikiran datang dari fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Penolakan, keheningan, atau ketidaktertarikan dari orang lain, hal-hal itu eksternal. Reaksimu, pertumbuhanmu, dan pola pikirmu, itu milikmu untuk dibentuk. Setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, paradoksnya adalah ini, semakin sedikit kamu membutuhkan seseorang, semakin menarik kamu. Jadi ingat, ini bukan tentang menyerah pada hubungan atau koneksi, ini tentang membangun hidupmu sedemikian rupa sehingga hal-hal itu melengkapimu, bukan mendefinisikanmu. Entah itu fokus pada tujuanmu, membina persaudaraan, atau mengembangkan pola pikir kelimpahan, kuncinya adalah memprioritaskan pertumbuhanmu sendiri terlebih dahulu. Kamu adalah fondasi kebahagiaanmu, bukan orang lain. Jika video ini beresonansi denganmu, pastikan untuk menekan tombol suka, itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang perlu mendengar pesan ini. Dan saya ingin mendengar darimu, tinggalkan komentar di bawah yang membagikan hal terpenting yang kamu dapatkan atau momen yang mengubah perspektifmu. Saya suka membaca pemikiranmu dan terlibat dengan komunitas luar biasa yang kita bangun bersama. Terakhir, jangan lupa untuk melihat video yang direkomendasikan di layar. Video tersebut berisi lebih banyak wawasan untuk membantumu meningkatkan pola pikir, hubungan, dan kehidupanmu. Terima kasih telah menonton, dan ingat, teruslah bertumbuh, teruslah berjuang, dan lindungi kedamaian pikiranmu. Sampai jumpa di video berikutnya.